Oke, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Senang banget saya Rifa Moni Utami diberikan kesempatan buat jadi host di acara peringatan Hari Kesehatan Jiwa Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan Chapter 1. Hari ini kita itu kedatangan tamu luar biasa banget dari dalam dan luar negeri. Teman-teman, kalau misalnya lagi di luar atau lagi di dalam rumah aja, boleh banget nih di-sharing informasinya ke sosial media, diajak teman-temannya untuk bisa join. Hari ini di Jakarta jam 2 suasananya udah agak terang, sebelumnya mendung. Mungkin di daerah lain lagi ada rintik-rintik atau bahkan hujan deras. Tapi semoga tetap semangat, nggak jadi ngantuk ya, karena siang-siang habis makan siang, hujan, itu aduh suasananya mendukung banget untuk bobo siang. Tapi semoga tetap semangat, nggak ngantuk, karena kenapa? Tema hari ini kita mau belajar diskusi sharing yang pastinya bermanfaat banget. Peringatan Hari Jiwa tahun ini, temanya itu tentang mental health for all, greater investment, greater access, everyone, everywhere. Nah, di chapter pertama ini, kita akan belajar gimana sih caranya menjaga emotional hygiene agar tetap sehat dan positif di masa pandemi. Nah, sebelum itu, teman-teman, yuk kita simak sambutan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan kepada Dr. Gigi Melvin Sijabat. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pada hari ini kita mengucapkan puji syukur karena kita bisa memperingati Hari Jiwa yang ke-28 ya, yang biasanya kita peringati tanggal 10 Oktober 2092 yang lalu, sekarang 2020 berarti 2028. Atas nama Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan, kami sangat bahagia dan bangga atas narasumber kami Dr. Rosalina Lili SPKJ yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk dapat berpartisipasi, membimbing dan membina bagaimana sebenarnya mengatasi hidup apalagi pandemi sekarang. Dan juga narasumber kedua adalah Ibu Sarasita Hendriati, psikolog yang telah bersama kami sekarang, dan juga panitia Hari Jiwa yang ada di Mampang Perapatan. Pada prinsipnya tujuan pertama kita untuk memperingati Hari Jiwa ini adalah membantu orang kesehatan mental atau jiwa untuk bisa memperbaiki secara fisik, jiwa, spiritual, dan sosial. Sehingga orang itu bisa kita usahakan mengatasi tantangan yang datang, apalagi sekarang ini. Semuanya yang sadar aja, yang seperti saya aja bisa stres. Tapi jangan depresi ya, hanya stres dikit-dikit aja lah. Bekerja secara produktif bisa kita buat orang-orang sekarang ini dan mampu memberikan kontribusi di dalam komunitasnya. Itulah yang menjadi harapan bagi kita ke depan. Kalau kita tidak berbuat semuanya, kerjasama dengan lintor, dengan semua pejabat, rumah sakit, masyarakat, keluarga, tidak akan berhasil. Mungkin seperti tema 2020, sehat jiwa di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19, sehingga SDM menuju Indonesia baru. Bagaimana kita cara mengatasi situasi kondisi sekarang ini? Setiap hari kita ketakutan, apa saya udah kena? Kalau dulu udah di swab, seminggu datang hasilnya jantung kita selalu begini, siapa nggak stres? Bagaimana cara mengatasi itu? Mungkin bisa kita nanti sama-sama diskusi. Sesudah datang hasilnya positif, waduh, semangat kembali lagi ke normal. Kalau positif, ini yang terus menjadi beban bagi kita semua. Jadi untuk itu
di dalam masa pandemi ini bagaimana kita mengatasi semua hal-hal yang kemungkinan membuat orang tidak semangat, depresi, stres. Itu kali menjadi harapan bagi kita ya narasumber, yang mungkin sesudah ada nanti acara kita ini bisa kita bertahanlah di dalam situasi seperti ini. Sehingga kita bisa dapat mengatasi dengan baik. Selamat ulang tahun Hari Jiwa yang ke-28 Puskesmas Mampang Perapatan tetap jaya di udara. Terima kasih. Terima kasih Pak Melvin atas sambutannya. Wah, kita udah dapat semangat nih dari Kepala Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan. Walaupun pandemi ini belum berakhir, kita mulai pandemi ini dari bulan Maret ya, nyampe Oktober ini belum berakhir, tapi semoga selalu sehat, nggak cuma fisiknya, tapi juga jiwanya. Nah, hari ini cocok banget kita bisa tahu, kita belajar tentang emotional hygiene. Kita tahu nih, pandemi ini sangat berhubungan banget sama yang namanya perilaku, ya kan? Gimana sih caranya agar kita tidak terinfeksi si COVID ini? Nah, perilaku seseorang itu kan sangat berhubungan dengan banyak hal sampai akhirnya orang tersebut mau untuk melakukan suatu perilaku yang dianggapnya benar. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas tentang itu, apa itu emotional hygiene, kemudian bagaimana cara melakukannya, sama nggak sih sama self-care, kemudian yaitu tips-tips apa aja yang bisa kita lakukan biar kita tetap sehat jiwa, nggak cuma sehat fisik di tengah pandemi ini. Nah, chapter pertama ini akan langsung dimoderatori oleh penanggung jawab program Kesehatan Jiwa Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan. Siapa lagi kalau bukan Dr. Febri? Kepada Dr. Febri, dipersilahkan. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Makasih Riva udah jadi host untuk acara hari ini. Pada siang hari ini kita akan membicarakan nih untuk menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tanggal 10 Oktober besok. Kami memang Puskesmas Kecamatan Mampang Perapatan mempunyai beberapa acara. Salah satunya adalah ini webinar pertama hari ini. Jadi di webinar pertama hari ini yang kita akan bahas adalah menjaga emotional hygiene agar tetap sehat dan positif selama masa pandemi. Karena yang kita tahu nih dan akhir-akhir ini juga nih Dok dan Mbak Sarah, kita banyak banget pasien-pasien memang yang datang ke saya dalam satu hari itu mempunyai gejala-gejala sampai cemas, depresi, bunuh diri karena mereka udah mungkin di masa-masa pandemi ini terlalu sering di rumah, jadi mereka aktivitasnya juga kurang, terus mungkin yang tadinya sebelum pandemi mereka bisa relaksasi misalnya dengan keluar rumah, pergi jalan-jalan, karena misalnya selama pandemi mereka jadi tambah stres, dan yang memang udah punya basicnya emang ada stres, atau yang basicnya memang ada punya kecemasan, ketakutan, di selama masa pandemi ini, cemas dan takutnya itu malah jadi semakin bertambah. Makanya kenapa kita mengambil tema atau mengambil topik ini, menjaga emotional hygiene agar tetap sehat dan positif selama masa pandemi ini. Gitu. Jadi sebentar lagi kita akan berbincang-bincang nih dengan Dr. Lili. Sebelumnya beliau adalah psikiater di RSUD Tebet ya Dok ya? Iya benar. Saya sempat ketemu dokter waktu siang klinik Dok. Sudah 2 kali deh kalau nggak salah, yang pertama sama yang kedua tuh pas perkenalan dokter Nada. Sekarang yang ganti kan dokter Nada Dok. Gitu. Jadi sekarang dokter Lili sedang berada di mana Dok? Di Swiss ya Dok ya? Di Vienna. Oke, ya sekarang dokter Lili sedang berada di luar negeri. Nah, dari itu kita mengundang dokter Lili nih untuk membicarakan tentang emotional hygiene ini selama masa pandemi. Di sana gimana Dok? Selama masa pandemi ini sama nggak Dok kayak di Indonesia? Mungkin karena Austria negaranya lebih kecil ya. Sekarang sih kita tetap kasus tetap ada, second wave juga, tapi tetap boleh keluar ke rumah asal pakai masker. Sekolah juga masih jalan sih. Itu yang terakhir. Cuma memang untuk pertemuan dalam ruangan dibatasin, nggak boleh terlalu banyak orang. Tapi berarti udah lebih bisa terkendali ya Dok dibanding Iya. masih
tahap pengendalian nih sampai saat ini gitu. Oke, Dok, ini bisa kita mulai sekarang. Dokter Lily boleh di-share screen-nya. Silakan Oke. Dokter Lily dipersilakan Iya. untuk memberikan materinya. Iya, terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang. Oke, kali ini dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita bahas topik mengenai emotional hygiene. Oke, terus ini pertanyaan pertama kita, emosi apa sih yang paling sering muncul selama masa pandemi COVID ini? Apa yang paling sering dialami? Kalau kita lihat, pertama kita coba lihat dulu apa sih emosi ya. Emosi dasar kita itu sebenarnya ada 5. Jadi kalau misalnya kita pernah nonton film Inside Out, di situ tuh ada 5 tokoh ya. Ini emosi dasar kita. Kita punya rasa sedih, bahagia, takut, jijik, juga marah ya. Nah, dari 5 emosi ini ada banyak emosi lain yang bisa muncul. Jadi ada emosi dasar, tapi kita juga bisa lihat ada kombinasi 5 emosi dasar ini bisa ada 25 emosi lainnya. Lalu kita juga lihat kalau sebenarnya normal nggak sih kalau kita punya emosi gitu ya. Itu normal loh kalau kita punya rasa sedih. Kalau misalnya rasa dalam acara misalnya kedukaan kita malah ketawa-ketawa, orang ini aneh banget sih, orang kedukaan kok kamu ketawa gitu. Atau wajar kalau kita punya rasa bahagia. Terus kalau misalnya kita punya rasa takut, wajar nggak? Wajar loh kita punya rasa takut. Kalau misalnya dalam kondisi COVID ini kita nggak punya rasa takut, lalu kemudian kita kemana-mana nggak pakai masker, itu kan juga bisa berbahaya buat kita. Jadi rasa takut itu juga melindungi kita untuk bisa punya perilaku yang lebih baik gitu. Wajar juga kalau kita punya rasa jijik dan rasa marah. Dan kalau misalnya kaki kita misalnya diinjek sama orang lalu kita diem-diem aja gitu kan bisa luka ya. Wajar kalau kita punya marah. Marah itu juga salah satu cara kita untuk melindungi diri. Jadi punya emosi itu wajar karena kita manusia, kita bukan robot. Kemudian adalah jadi kita normal, ini tanda kita masih jadi manusia. Lalu kapan sih kita sebut itu gangguan emosi? Kita sebut gangguan emosi kalau sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi emosi itu wajar, punya semua jenis emosi wajar, tapi kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, baru kita bilang ini gangguan emosi. Kalau udah sulit tidur, sulit makan, susah konsentrasi bekerja gitu ya. Marah boleh, punya rasa marah itu normal, tapi kalau udah jadi sampai marah-marah atau misalnya sampai ada perilaku yang negatif ya, udah sampai ya tadinya suka ngerjain hobi sekarang nggak kerjaan hobi, awalnya masih bisa kerja sekarang sudah nggak kerja lagi gitu misalnya, sekarang belajar juga rasanya susah. Nah kalau juga sudah ada perilaku negatif misalnya ada menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, nah itu mulai yang kita bilang wah ini udah mulai gangguan nih karena emosinya udah mulai tidak memberikan manfaat, memberikan perilaku yang baik, tapi malah jadi perilaku yang negatif. Kalau udah seperti itu, kita perlu minta tolong ya. Kalau kebetulan sekarang di Puskesmas Jakarta hampir berapa puskesmas yang udah punya psikolog klinis ya, itu bisa nggak apa-apa loh, boleh loh minta tolong ya. Yang kedua adalah minta tolong itu bukan tanda kelemahan, tapi itu butuh kerendahan hati. Kalau kita untuk berani bilang, kalau saya nggak sanggup sendirian dan jangan pernah sendirian, karena kita adalah makhluk sosial. Jadi bagaimanapun juga kita butuh orang lain dan penting buat kita untuk minta bantuan supaya kita juga bisa jadi diri kita yang seperti yang kita mau ya, yang baik ya, sesuai dengan nilai-nilai kita. Nah, kemudian yang kedua, gimana sih cara kita jaga kebersihan emosi? Kebersihan emosi itu apa sih gitu? Mungkin belum banyak yang pernah dengar. Jadi kebersihan emosi itu cara kita untuk merawat emosi dengan mengenali hal-hal yang membuat emosi kita jadi nyaman. Jadi untuk masing-masing orang bisa berbeda-beda. Cara taunya apa? Cara taunya adalah kalau kita melakukan sesuatu dan kita ngerasa, ini kayaknya emosi kita seimbang nih, jadi di tengah-tengah ya rasanya ya.
Yang kedua adalah kenapa sih kita penting jaga kebersihan emosi? Supaya ya itu, kita bisa stabil, supaya kita bisa tetap, melakukan tugas kita sehari-hari. Kalau emosi, saya stabil, maka saya bisa menggunakan waktu saya dengan lebih efektif. Waktunya tidur saya bisa tidur, waktunya bersosialisasi saya bisa bersosialisasi, waktunya bekerja saya juga bisa bekerja ya. Jadi semuanya jadi lebih efektif. Dan kalau kita lebih efektif, kalau emosi kita stabil, emosi kita cukup nyaman ya, ada rasa takut boleh, kalau kadang-kadang rasa takut itu perlu juga untuk kalau nggak ada rasa cemas, lalu ya ini kerjaan sudah waktunya dikerjakan, udah deket deadline tapi santai-santai aja lalu kemudian kerjaannya jadi nggak terpegang kan nggak bagus juga. Jadi kalau emosinya pas, semua rasanya pas, saya bisa jadi produktif, jadi semuanya bisa selesai juga tepat waktu. Kemudian kalau saya emosinya stabil, saya juga lebih bisa bersyukur, saya juga bisa merasa lebih damai ya, dan kita juga bisa lebih baik ke orang-orang di sekitar, karena kita jadi bisa lebih lihat ke sekitar. Lalu kemudian gimana sih caranya jaga kebersihan emosi? Jadi cara jaga kebersihan emosi ini unik untuk setiap orang. Jadi cara mengenalinya itu kalau dengan munculnya emosi positif saat mengerjakan sesuatu. Jadi beda-beda untuk setiap orang. Ada beberapa orang tertentu yang misalnya, dia sukanya berkebun ya, tapi nggak semua orang suka berkebun. Jadi kalau misal rasa berkebun tuh rasanya, ada rasanya damai, rasanya tenang gitu. Dan ini juga sebenarnya ada penelitian juga ya untuk, pasien-pasien yang, lumpuh paraplegia, mereka diberikan aktivitas untuk berkebun ternyata itu membuat, mereka lebih damai, lebih tenang dan mempercepat, proses penyembuhan gitu. Jadi memang, ada penelitian juga kalau berkebun itu punya efek, positif gitu. Ada orang-orang tertentu yang suka baca buku, kalau dia baca buku, rasanya juga jadi, lebih semangat, atau ada yang suka main musik ya, atau ada yang suka melukis, atau masak, atau menulis ya, journaling itu juga penting. Ada juga yang suka dengerin lagu dan ini juga penting. Masing-masing orang beda-beda, mungkin ada orang tertentu yang bilang, "Aduh lagu yang ini rasanya, berisik ya," tapi satu orang bilang, "Ini lagunya enak," gitu. Jadi penting kita punya dirasa-rasa ini, kayaknya musik ini saya suka gitu, tapi kalau misalnya memang musik ini suka membuat, emosi saya lebih nyaman, lebih enak, berarti ini adalah, kita penting untuk simpan lagunya jadi playlist. Jadi kita putar, sewaktu-waktu kita butuh dan ini bisa, jaga supaya emosi juga lebih enak. Kemudian juga aktivitas fisik yang disukai. Mungkin ada yang, bilang sukanya lari atau misalnya, ada yang jalan kaki, ada yang bilang, "Dok, kalau misalnya saya pulang sebenarnya saya bisa tuh naik ojek, tapi saya jalan kaki karena kalau jalan kaki itu saya juga, bagian dari proses menenangkan diri saya setelah pulang kerja," gitu ya. Apapun itu aktivitas yang, fisik yang disukai dan kalau kita melakukan aktivitas fisik, biasa endorfin kita juga keluar, hormon, yang membuat kita juga merasa lebih bahagia. Jadi apapun itu yang, cari aktivitas fisik yang rasanya saya suka gitu, itu juga bisa untuk jaga emotional hygiene. Kemudian juga terhubung dengan orang-orang yang disayangi. Mungkin kalau dengan, kondisi Covid ini sendiri kan, kita susah untuk bisa bertemu, nggak apa-apa loh kalau tetap jadwalin rutin, misalnya video call atau telepon dengan orang-orang yang memang setelah, kita rasa-rasa kalau misalnya setelah saya berhubungan dengan orang-orang tertentu, ternyata ini membuat saya lebih damai, lebih tenang. Nah itu tetap penting kita investasi waktu untuk kita jadwalkan untuk tetap berhubungan ya, entah lewat telepon atau video call. Dan yang ini juga bantu ya, kita terhubung dengan kedalaman diri, entah itu lewat, meditasi, entah journaling juga, menulis gitu ya, berkontak dengan diri sendiri, berusaha relaksasi gitu ya, itu juga bisa membuat emosi lebih, nyaman. Juga, proses yang merawat diri.
misalnya tidur teratur, makan makanan yang seimbang, intinya adalah makanan yang warna-warni ya, karena itu warna-warni itu memastikan kalau zat-zat yang kita butuhkan buat otak kita juga semuanya ada gitu, olahraga. Dan ini juga karena tubuh kita itu juga berpengaruh ke emosi kita. Misalnya kalau kita sakit gigi juga biasanya emosinya juga jadi nggak enak. Atau misalnya saat emosi saya nggak enak, saya juga berpengaruh tuh tubuh saya biasa juga jadi lebih tegang atau jadi sakit kepala. Jadi proses kita merawat tubuh itu juga adalah proses kita merawat kebersihan emosi kita. Atau ada juga yang ini terhubung dengan alam atau binatang. Tapi kalau sekarang situasinya COVID kita nggak bisa ke alam, lihat fotonya juga boleh loh, itu juga berpengaruh ya. Lihat foto alam, gambar-gambar pemandangan alam itu juga bisa membuat kita jadi lebih nyaman gitu. Tapi tetap kalau kebersihan emosi itu prinsipnya adalah kita rasa sendiri gitu. Mungkin buat sebagian orang rasanya nyaman, sebagian orang enggak gitu. Jadi tetap dicek sendiri. Kalau misalnya ternyata saya main dengan kucing saya itu bisa bantu saya untuk merasa lebih senang, lebih damai, ya saya tetap jadwalkan ya waktu untuk main dengan kucing atau anjing gitu ya, tergantung sukanya apa. Dan ini sih prinsipnya adalah mungkin kita sebagian dari kita pasti dari kecil udah diajarin cara menjaga oral hygiene, jadi kebersihan mulut. Kalau kebersihan mulut itu semua sama ya, kita sikat gigi 2 kali sehari minimal gitu. Nah, kalau untuk kita mau jaga kebersihan gigi, gigi itu kan kecil ya, itu aja kita tetap sehari 2 kali kita jaga ya. Nggak sampai tunggu giginya berlubang atau giginya sakit baru kita sikat 1000 kali, kayaknya itu udah terlambat. Jadi sama seperti itu, kebersihan emosi juga kita tetap harus jaga, kita tetap sama gitu. Pertanyaannya adalah mau nggak saya setia untuk menyediakan waktu untuk menjaga kebersihan emosi sama seperti saya setia menjaga kebersihan gigi. Jadi ini kalau dengan gigi aja kita maulah berarti berapa ya, sekitar mungkin 10 menit per hari ya kita coba jaga. Kalau kebersihan emosi pernah nggak kita secara khusus untuk sediakan waktu, kita tetap nih kita luangkan waktu untuk hal-hal yang bikin emosi kita nyaman ya. Entah itu kita tetap luangkan waktu untuk meditasi atau berdoa atau mendengarkan playlist musik-musik tertentu yang buat kita nyaman, atau kita tetap luangkan waktu untuk berkebun, atau kita tetap luangkan waktu untuk aktivitas fisik di rumah, kita tetap luangkan waktu untuk misalnya terhubung dengan orang-orang yang kita sayangi ya, orang-orang yang kita tahu sahabat-sahabat kita yang rasanya kalau berbicara dengan mereka rasanya selalu membuat saya jangan lebih positif. Kalau misalnya iya, kita perlu loh untuk jadwalin itu, karena itu adalah bagian saya untuk jaga kebersihan emosi. Karena mau rutin untuk melakukan aktivitas yang merupakan bagian dari menjaga kebersihan emosi sendiri adalah bentuk kasih sayang dan hadiah untuk diri sendiri. Jadi ini tetap penting dan untuk dilakukan gitu ya. Investasi buat diri sendiri itu adalah investasi yang utama gitu. Nah, kemudian selanjutnya salah satu untuk jaga kebersihan emosi ini ada yang namanya kita coba untuk kerjakan terapi relaksasi. Terapi relaksasi juga merupakan cara kita untuk bisa jaga kebersihan emosi. Intinya adalah saat kita bisa coba bikin otot kita jadi rileks, itu bikin emosi kita juga jadi lebih rileks, itu yang pertama. Yang kedua adalah saat kita atur napas kita, napas dalam, itu juga bisa membuat emosi kita juga lebih nyaman ya, karena kita mengaktifkan saraf parasimpatis, dan saat parasimpatis itu bekerja, kita juga lebih damai. Jadi saya tutup pembicaraan saya kali ini sebelum nanti dilanjutkan dengan
Mbak Sarasita yang akan bicara, kita coba 5 menit aja untuk terapi relaksasi. Ini bagian juga dari emotional hygiene ya. Kita coba 5 menit aja, kita kasih waktu buat diri kita sendiri. Jadi kita duduk yang nyaman, kemudian kalau bisa ada suara TV atau radio, kita coba stop dulu, atau kalau kita sambil kerjakan hal-hal yang lain, kita tinggalkan dulu, kita sama-sama mau coba kerjakan terapi relaksasi 5 menit. Kalau misalnya setelah ini mau coba sendiri, bisa ada di Spotify, saya juga taruh di Spotify dan ada di YouTube ya. Jadi kita bisa kerjakan rutin selanjutnya kalau ini membantu. Oke, kita coba sama-sama ya. Yuk duduk yang nyaman, atur posisi senyaman mungkin. Sekarang perlahan tutup mata, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan, tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Apabila ada pikiran, perasaan, atau suara yang datang, sadari keberadaannya dan perlahan-lahan kembalikan fokus ke pernapasan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah wajah. Makin lama terasa makin lemas, makin rileks, makin nyaman. Sekarang rasakan otot-otot di daerah bahu. Semakin lama semakin terasa lemas, makin rileks, makin nyaman. Apabila ada ketegangan di otot-otot bahu, rasakan perlahan-lahan ketegangan itu menghilang, dan semakin lama bahu semakin terasa rileks, terasa lemas, terasa nyaman. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah tangan dan jari-jari. Makin lama terasa makin lemas, makin rileks, makin nyaman. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah punggung, dada, dan perut. Semakin lama semakin terasa lemas, makin rileks, makin nyaman. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Sekarang rasakan otot-otot di daerah paha, betis, dan telapak kaki. Semakin lama semakin merasa lemas, makin rileks, makin nyaman. Apabila ada ketegangan di otot-otot kaki, rasakan ketegangan itu semakin lama menghilang, dan kaki dirasakan semakin lemas, nyaman, rileks. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasakan udara mengalir masuk lewat hidung ke tenggorokan, masuk ke paru-paru dan membawa udara segar ke seluruh tubuh yang membuat semakin lama makin nyaman, tenang, damai. Tarik napas
napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Rasakan udara segar masuk yang semakin membuat tubuh terasa segar dan perasaan semakin terasa damai. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Tarik napas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Pada hitungan ketiga, pelan-pelan buka mata. Dan saat buka mata, katakan ke diri sendiri, saya makin merasa nyaman dan damai dibandingkan sebelumnya. 1, 2, 3, pelan-pelan buka mata. Oke. Iya, jadi ini juga ada di YouTube ya kalau misalnya selanjutnya perlu untuk mengerjakan. Jadi ini cuma 5 menit dan ini bisa tetap bantu kita supaya untuk jaga emosi lebih nyaman gitu. Oke, yang penting apapun itu sama seperti kita tahu, misalnya kita tahu olahraga itu baik buat kesehatan tubuh, tapi selama itu hanya berhenti di teori, itu kita nggak akan dapat manfaatnya. Yang penting adalah kita mau belajar, mau coba, dan kita tetap setia melakukan hal-hal yang kita tahu ini adalah investasi saya untuk jaga emosi saya. Jadi tetap kita lakukan rutinitas yang jaga emosi kita setiap hari. Oke. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan dari Mbak Sarah ya. Oke, terima kasih banyak Dok. Seru banget buat terapi relaksasinya. Membantu sekali sih Dok. Tadi kita juga di sini nyoba rame-rame, malah ada yang berketiduran mungkin. Atau mungkin kalau misalnya yang nonton ikut juga, jangan sampai ketiduran, kita balik lagi karena masih ada nih dari Mbak Sarah satu lagi. Tapi emang topiknya tuh menarik sekali karena emang banyak orang nih Dok yang masih belum tahu, atau mungkin banyak pasien-pasien kita juga di sini masih banyak yang belum tahu tentang masalah emosi dan mood nih Dok. Gitu. Jadi orang banyak mereka berpikir mereka bilangnya tuh mood ya. Mood kayak kadang berubah-ubah nih. Kadang saya bisa cepat marah, kadang saya bisa cepat bisa cepat nangis atau misalnya bahagia yang kayak gitu. Jadi ternyata padahal yang mereka omongin itu adalah sebetulnya emosinya mereka gitu. Tapi mereka kebalik dengan mood mereka itu gitu sih Dok. Terus menarik juga karena kan mungkin selama pandemi ini semua ruang gerak terbatas ya Dok. Jadi mungkin yang tadinya suka cara mengatasinya itu dengan cara mungkin keluar rumah atau liburan atau mungkin ke pantai atau ke gunung, itu dengan era pandemi ini kan jadi terbatas. Mungkin mereka juga banyak yang akhirnya banyak mencari kesibukan lain di luar dari gimana nih caranya mencari aktivitas, kita tetap beraktivitas, tetap bisa menjaga emosi tapi di dalam rumah aja gitu. Karena lagi di Indonesia tuh lagi ngetren banget nih Dok sama yang namanya tanaman. Jadi hampir semua orang nih sekarang di setiap rumah tangga mungkin mereka lagi aktif-aktif memelihara tanaman. Mungkin salah satunya Mbak Sarah atau Dokter Lili lagi aktif banget tuh memelihara tanaman. Gitu sih Dok, menarik banget sih untuk materinya karena emang betul banget untuk keadaan seperti ini emosi kita juga maksudnya emosi kita ya naik up and down juga gitu, nggak hanya mungkin masyarakat luar tapi juga tenaga kesehatan gitu. Terima kasih banyak Dok buat materinya. Mungkin nanti untuk sesi tanya jawab bagaimana kita taruh di akhir aja ya Dok, setelah Mbak Sarah juga melakukan memberikan materi. Iya. Oke, saat ini adalah kembali lagi kita akan memberikan materi yang kedua nih dari Mbak Sarah Sita. Saya sempat ketemu Mbak Sarah sekali waktu itu betul. karena gantiin Mbak Ana. Iya betul. Nah, saya yang ini juga ya, presentasi juga ya. Nah, itu kemarin langsung apa ya Mbak ya? Masalah HIV ya Mbak ya? Masalah HIV betul. Nah, ya.
Sekarang Mbak Sarah masih di Atma Jaya juga Mbak? Atau Masih, gimana? masih, Oke, masih dengan HIV. masih dengan HIV Ah, juga. Kayaknya itu mau ada kerjasama juga dia Mbak sama yang HIV sama jiwa. Iya, betul memang. Jadi memang mau mau di-expand gitu ya, mau diperbesar networknya khususnya untuk Keswanya gitu. Sebenarnya udah dari ini cuman makin intens kayaknya actionnya gitu. Berarti nggak hanya bahas di HIV aja tapi juga Keswa juga ya nantinya ya. Betul, Keswa yang terkait dengan penyakit HIV gitu. Oke. Ya. Udah oke. Pembicara kedua ini adalah Mbak Sarah Sita. Saya share screen ya. Oke. Izin ya. Boleh dimulai. Oke, tadi terima kasih untuk Mbak Febri dan Bapak Ibu dari Puskesmas Kecamatan Mampang untuk kesempatannya. Tadi Dr. Lili sudah memberikan paparan yang bagus sekali, khususnya mengenai dia juga mengangkat mengenai dasar-dasar emosi gitu ya, pengetahuan dasar mengenai emosi. Jadi mungkin di sini saya hanya menambahkan sedikit saja gitu. Bisa dijelaskan sebenarnya emotional hygiene itu adalah upaya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan emosi kita atau kesehatan mental kita. Jadi sebenarnya itu sebagai pola perilaku yang dilakukan seseorang untuk kepentingan psikologisnya mereka gitu. Pola perilaku ini sebenarnya sifatnya nggak muluk-muluk gitu ya, artinya sederhana aja, namun memang harus dilakukan secara rutin dan konsisten untuk mendapatkan hasil yang juga konsisten juga gitu. Tadi mungkin Dr. Lili sempat menyebutkan perbedaan dari misalnya kebersihan gigi gitu. Kalau misalnya kita tidak rajin sikat gigi, itu kita tidak akan merasa dampaknya gitu. Jadi untuk bisa merasakan dampaknya si emotional hygiene ini, kebersihan emosi ini memang harus dilakukan secara rutin dan konsisten gitu. Jadi titik beratnya adalah sebenarnya pada pembentukan kebiasaannya itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh kondisi psikologis yang lebih sehat demi tercapainya kualitas hidup yang juga lebih baik gitu. Jadi berangkatnya sebenarnya dari stabilitas emosi, tapi sebenarnya yang dicapai itu bisa banyak sekali gitu ya. Di sisi lain juga untuk membantu kita sebenarnya terhindar dari perilaku negatif, entah itu yang sifatnya merugikan diri kita ataupun merugikan orang-orang di sekitar kita gitu. Sama seperti kebersihan tubuh atau kesehatan gigi, emotional hygiene ini juga dilakukan tentu saja karena ada aspek yang ingin dijaga gitu ya. Kalau kebersihan tubuh itu kan kesehatan fisik. Kalau kebersihan gigi itu kan untuk kesehatan gigi dan mulut. Nah, kalau emotional hygiene pastinya untuk kesehatan psikologis. Yang paling utama itu adalah agar terjaganya stabilitas emosi. Itu udah yang nomor satu lah gitu ya. Tujuannya dijaga kebersihan emosinya itu adalah untuk menjaga stabilitas emosi. Kemudian seperti tadi yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya, untuk menjaga kualitas hidup kenapa? Karena setiap area atau setiap aspek itu kan saling berhubungan. Aspek biologis, aspek ada pikiran, ada sosial, dan ada emosi gitu. Emotional hygiene ini mengambil peran untuk aspek emosi sebenarnya, namun juga bisa dirasakan dampaknya juga sebenarnya pada aspek sosial, pada aspek pikiran, bahkan aspek biologis gitu. Karena mungkin ya seperti yang mungkin sudah diketahui bersama bahwa kita pasti udah pernah sering baca atau mendengar informasinya bahwa kondisi emosi yang tidak stabil itu juga bisa mempengaruhi kerja tubuh dan kesehatan fisik kita gitu. Itu makanya tadi saya sudah cukup highlight di awal bahwa aspek-aspek yang kita punya itu sebenarnya ada integrasinya, ada hubungannya gitu. Selain itu, emotional hygiene itu ketika dilakukan secara rutin itu bisa mengasah kepekaan kita terhadap diri kita sendiri. Kita tahu kita
mana sih hal-hal yang bisa memberikan emosi positif buat kita, mana hal-hal yang bisa memberikan emosi negatif buat kita gitu. Dengan kepekaan tersebut juga akhirnya kita juga jadi dapat mengevaluasi diri kita sendiri, termasuk bukan hanya mengenali emosi ya, tapi juga memahami bagaimana sih emosi itu bisa mempengaruhi sikap dan perilaku kita dalam situasi tertentu gitu. Dengan kepekaan tersebut juga kita juga akhirnya bisa, artinya menyelaraskan perilaku kita dengan nilai-nilai yang memang sudah kita punya gitu. Jadi sejalan antara, pikiran, misalnya nilai-nilai itu tadi, perasaan kita dan, perilaku kita tuh sejalan gitu, dengan situasi yang, kita hadapi pada saat itu. Jadi, sebenarnya emotional hygiene itu menuntut kita untuk artinya mendengar atau mengevaluasi diri kita, memahami emosi kita, makanya bayangkan jika itu kita lakukan secara rutin, akhirnya kita jadi makin aware, makin peka gitu ya sama diri kita sendiri, dan akhirnya semakin cepat gitu dalam mengidentifikasi kita maunya apa, atau mana emosi-emosi yang tadi, yang memberikan emosi positif, yang memberikan emosi negatif gitu, itu kita tahu gitu. Lalu yang terakhir, ini berguna juga agar kita bisa lebih efektif dalam menjalankan peran dan kehidupan kita sehari-hari. Peran sebagai ibu, peran sebagai anak, peran sebagai pasangan, suami atau istri, peran-peran lain misalnya seperti sebagai dokter gitu ya, atau sebagai perawat, sebagai psikolog gitu. Jadi karena dengan emotional hygiene itu kita seperti kayak kita memonitor emosi kita sendiri, dan itu dilakukan secara rutin gitu. Nah, ada pesan dari sponsor untuk mengkaitkan ini dengan situasi pandemi, yang menurut saya masih sangat relevan sekali gitu ya. Seperti yang kita udah tahu kan sebenarnya masa pandemik ini telah membuat perubahan besar ke hampir semua orang di dunia ini. Mulai dari rencana liburan yang berantakan, ada yang sampai nggak bisa pulang mungkin, mungkin yang kerja di luar kota atau kerja di luar negeri, ada yang kehilangan pekerjaan, tenaga kesehatan yang harus bekerja jauh lebih keras dari biasanya, bahkan ada orang-orang yang kehilangan orang lain karena terinfeksi si COVID ini gitu. Jadi dampaknya besar sekali gitu. Dan itu dampaknya bisa dirasakan secara global. Artinya semua orang di sudut manapun mengalami dampak. Walaupun kembali lagi sebenarnya dampaknya berbeda-beda ya antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu. Nah, sebenarnya yang paling umum, yang paling sering paling sering diulas gitu ya, masalah kecemasan gitu sebenarnya yang paling utama. Karena adanya ketidakpastian, terus misalnya masalah mood yang terjadi karena adanya distancing, perasaan was-was, rasa takut akan terinfeksi gitu. Nah, karena ini challenge atau tantangan psikologisnya lebih dari biasanya, dan kita juga nggak bisa mengontrol ya, jadi ini kapan redanya, kapan pandemik ini akan selesai gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah melindungi diri dari dampak psikologis pandemik yang berkepanjangan itu. Menjaga diri kita agar keberfungsian kita itu selalu stabil gitu. Karena kita kan hidup berjalan terus walaupun pandemi. Kita harus berfungsi gitu ya. Yang terlepas dari apa peran yang kita jalankan di kehidupan kita gitu. Nah, emotional hygiene itu merupakan satu upaya efektif untuk melindungi diri kita itu tadi gitu. Jadi dengan cara menjaga emotional hygiene secara tidak langsung atau mungkin malah secara langsung kita melindungi diri kita dari dampak-dampak negatif pandemik gitu. Nah, terlepas dari melindungi, sebenarnya menjaga emotional hygiene itu juga bisa membantu kita dalam membangun kesadaran bila suatu hari atau suatu waktu kita mengalami perubahan kondisi psikologis. Tadi kembali lagi ke penjelasan bahwa tantangannya lebih dari biasanya. Jadi resiko kita untuk mengalami perubahan kondisi psikologis dari yang optimal menjadi yang kurang optimal itu lebih besar gitu. Nah, dengan terbiasa untuk menjaga emotional hygiene, kita jadi lebih bisa mendeteksi ketika perubahan itu terjadi gitu. Jadi kita tahu kan kalau optimal itu seperti apa. Pas lagi nggak optimal itu kita langsung sadar gitu.
Nah, khusus untuk kelompok masyarakat yang mengalami perubahan hidup yang sangat-sangat signifikan, tantangan yang sangat-sangat tinggi, menjaga emotional hygiene ini bisa dilakukan juga sebagai upaya untuk tetap menjaga keseimbangan gitu. Artinya untuk bisa bertahan walaupun saat ini tekanan hidup itu sedang naik-naiknya gitu. Emotional hygiene juga bisa dilihat sebagai modal atau sebagai apa ya, sebagai bekal gitu ya untuk perjalanan kita di masa pandemi yang nggak tahu kapan ujungnya ini gitu. Apa sih yang terjadi ketika emotional hygiene kita buruk atau kita tidak bisa menjaga kebersihan emosi dengan baik gitu ya. Kurangnya emotional hygiene itu sebenarnya dampaknya bisa beda-beda untuk masing-masing orang. Balik lagi karena emosi ini adalah sesuatu yang apa ya, subjektif gitu ya. Walaupun memang bisa di generalisir, bisa dikategorikan ini emosi yang mana, ini yang mana, tapi sebenarnya pengalaman emosionalnya itu sendiri adalah sesuatu hal yang subjektif gitu. Tetapi yang jelas misalnya kalau emotional hygiene yang buruk itu yang pertama kali terdampak biasanya penurunan dalam produktivitas karena itu kaitannya sama tadi stabilitas emosi gitu. Bukan hanya mengenai pekerjaan aja sebenarnya tapi juga menyangkut kemampuan dalam bekerja dengan efisien juga. Bayangkan kalau kita bekerja dalam kondisi yang sangat-sangat marah atau kita ngerjain ujian dalam kondisi yang sangat-sangat nervous, sangat-sangat takut gitu. Jadi ini bisa menghambat kita untuk memberikan versi terbaik dari pekerjaan atau peran-peran kita itu tadi. Termasuk juga dalam misalnya mengambil keputusan atau misalnya pada saat kita menjalankan peran kita dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana aja gitu. Apalagi ini lagi pandemi, kebanyakan di rumah, jadi sebenarnya mungkin kita tidak terlalu aktif di luar walaupun mungkin ada rekan-rekan yang memang pekerjaannya menuntut dia untuk bekerja di luar seperti misalnya tenaga kesehatan gitu ya. Nah, yang paling banyak berpengaruh juga itu pada relasi kita dengan orang lain pastinya. Karena emosi itu, memiliki peran yang sangat besar ke kesehatan atau kualitas hubungannya sama siapapun gitu. Khususnya nih orang-orang di dekat kita yang di mana mereka paling banyak atau paling sering menghabiskan waktu bersama kita ya gitu. Nah, kemudian dalam jangka panjang tentu saja bila dibiarkan, buruk terus kondisi, kebersihan emosinya, maka akan berdampak ke hal-hal yang lebih jauh lagi seperti masalah relasi yang lebih serius lagi atau munculnya masalah-masalah psikologis yang bersifat kronis. Terkait pandemik, buruknya emotional hygiene itu bisa mengarahkan kita pada kondisi emosional yang menjadi tidak terkendali, misalnya mudah tersinggung atau sulit sulit untuk merasa senang gitu. Jadi kita sulit untuk bisa menangkap atau menghayati emosi-emosi positif yang tadinya kita bisa, ini tuh jadi susah gitu. Lalu ada rasa misalnya seperti terkekang. Kalau ini mungkin lebih ke dampak pembatasan sosial ya. Jadi walaupun paham gitu ya bahwa ada pembatasan sosial, namun karena seringkali ada rasa saya nggak bisa menemukan labelnya apa, tapi mungkin ada dalam tanda kutip ada rasa nggak tahan gitu untuk keluar atau nggak tahan untuk lepas masker gitu. Padahal waktunya masih harus pakai masker gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa juga sebenarnya sebagai dampak dari buruknya kebersihan emosi gitu. Nah, berikutnya memungkinkan juga seseorang untuk jadi lebih nggak bisa beradaptasi terhadap stres sehingga ini dalam kasus-kasus tertentu bisa menurunkan imunitas kita juga gitu. Nah, yang juga sudah disebutkan di slide sebelumnya bisa terjadi masalah dengan orang-orang di rumah. Jadi cepat marah atau cepat tersinggung, cepat jadi kita tuh ngerasa kayaknya, cepat mendidihnya gitu, atau malah cepat jadi lelahnya gitu.
Sehingga tanpa kita sadari orang-orang di rumah itu merasa tidak betah, tidak kerasan gitu. Sementara di sisi lain orang-orang di rumah itu kan juga punya kebutuhan ya. Mereka punya kebutuhan juga untuk pembatasan sosial gitu. Jadi emotional hygiene ini dalam masa pandemik itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau misalnya kita di setting keluarga gitu ya, sangat dibutuhkan untuk semua anggota keluarga sebenarnya agar terciptanya kondisi rumah yang secara emosi itu kondusif gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya untuk kebersihan tubuh itu kita perlu apa? Kita butuh mandi misalnya atau kita butuh cuci tangan. Artinya apa? Artinya kita butuh air yang bersih misalnya. Kita butuh alat mandi atau misalnya kalau kebersihan gigi kita butuh sikat gigi, butuh pasta gigi misalnya gitu. Nah, kalau di emotional hygiene ini tools-nya atau perlengkapannya ini tidak bersifat materi ya sebenarnya ya, walaupun yang mungkin ada juga media-media yang sifatnya materi, tapi biar mudah aja sebenarnya ini saya menggunakan perumpamaan emotional toolbox atau sekumpulan keterampilan yang sebenarnya perlu kita kuasai demi menjaga kebersihan emosi kita gitu. Nah, di dalam situ ada apa? Sebenarnya yang perlu jadi catatan dulu adalah bahwa setiap orang itu membutuhkan tools atau peralatan yang mungkin saja berbeda-beda seperti tadi yang juga udah disebut sama Dr. Lily juga. Dr. Lily tadi sudah menyebutkan bahwa masing-masing orang tuh punya punya hal-hal yang menghadirkan emosi positif gitu. Nah, kita juga begitu, kita punya berbeda-beda dalam untuk menentukan peralatan mana sih yang paling cocok dengan kita gitu. Nah, bisa juga sebenarnya selain dari keunikan individu secara personal gitu ya, bisa juga sebenarnya dilihat dari tantangan yang dia hadapi di kehidupannya misalnya gitu, ataupun peran sosial yang dia jalani gitu. Sebenarnya emotional toolbox ini bertambah dalam arti keterampilan kita bertambah seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia kita, tetapi dalam memperbesar si box-nya ini atau sekumpulan keterampilan ini juga perlu digarisbawahi bahwa kita membutuhkan evaluasi. Misalnya mengenali apakah keterampilan yang saya kuasai ini udah bisa membantu saya menghadapi tantangan atau permasalahan yang saya hadapi. Udah berhasil rilis nggak emosinya, misalnya gitu. Yang mungkin tadi Dokter Lili sudah sempat bahas, saya pakai contoh kasus yang itu. Ada orang-orang yang nggak suka berkebun gitu. Jadi kalau dia udah berkebun selama apapun, tetap aja itu nggak akan menghadirkan emosi positif gitu. Jadi perlu adanya evaluasi gitu. Lalu ada eksplorasi juga. Artinya kita perlu melakukan refleksi ya. Jadi eksplorasi yang saya maksud di sini artinya kita melihat atau kita mencari ke dalam diri dan aspek hidup kita, apa sih yang perlu ditambah lagi gitu. Yang terakhir tentu saja kepedulian terhadap diri sendiri. Jadi adanya kemauan untuk menyayangi diri sendiri seperti halnya dalam aspek fisik. Kita makan makanan yang sehat, kita olahraga, kita check up ke dokter kalau misalnya terjadi perubahan fisik atau badan kita nggak enak. Itu kan wujud sebenarnya dari rasa kepedulian dan kemauan kita untuk untuk taking care sama diri kita sendiri gitu. Nah, dalam emotional hygiene sebenarnya prinsipnya sama, perlu adanya kepedulian terhadap kondisi emosi kita gitu. Ya, ini sebenarnya karena toolsnya tadi unik gitu ya masing-masing orang, tapi saya ngambil aja beberapa yang memang umum. Yang pertama itu fisik. Artinya segala aktivitas fisik yang berguna untuk melepaskan energi emosional. Aktivitas fisik ini tidak terbatas olahraga aja ya, tapi semua hal yang dikerjakan yang menggunakan gerak tubuh. Seperti misalnya beres-beres rumah. As simple as that gitu. Tapi kembali lagi, nggak semua orang menganggap beres-beres rumah itu menghadirkan emosi positif. Ada orang yang beres-beres rumah itu dianggap sebagai ya karena kewajiban aja gitu. Jadi berbeda lah gitu ya antar masing-masing orang gitu. Nah, physical tool ini juga harus disertai juga dengan pemahaman apakah aktivitas yang saya lakukan ini sudah tepat apa belum
dalam situasi tertentu. Misalnya berkebun pada saat hujan, itu kan nggak mungkin banget ya gitu. Jadi artinya kita memiliki beberapa alternatif gitu ya yang kita anggap itu bisa menghadirkan si emosi positif itu tadi. Atau misalnya gini, saya suka berenang, tapi kalau lagi flu, saya berenang, flu-nya tambah parah gitu ya. Jadi adanya kesesuaian antara kegiatan yang kita lakukan atau aktivitas yang kita lakukan dengan mungkin atau tidaknya kegiatan itu dilakukan pada saat itu gitu. Jadi itu kenapa kita perlu tools yang sebenarnya besar gitu ya, karena ketika hal ini tidak berhasil, ya kita bisa pakai hal yang lain gitu. Itu juga tadi kalau Dokter Lili sampaikan, kita perlu perlu nanya sama diri kita, mana sih sebenarnya hal-hal yang bisa menghadirkan emosi positif atau hal-hal yang bisa membantu mengeluarkan energi negatif yang diakibatkan dari si emosi negatif ini juga gitu. Berikutnya ada tools yang kedua, yaitu relaksasi. Sama seperti judulnya, tools ini juga berguna untuk melepaskan energi emosional. Kalau tadi pakai gerak fisik atau gerak tubuh, yang ini pakai kegiatan yang menenangkan gitu. Jadi kita melakukan segala aktivitas yang sifatnya mengistirahatkan, misalnya tidur. Tidur tuh penting sekali ya, maksudnya terlepas dari bahwa tidur itu memberikan efek relaksasi, tapi tubuh kita itu membutuhkan tidur. Jadi mudah-mudahan aja gitu ya, saya berharapnya tidur itu masuk ke dalam tools emotional hygiene setiap orang gitu, karena itu sangat-sangat penting. Terus misalnya kayak kita membiarkan diri kita untuk pasif gitu ya, artinya kita perlu kerelaan hati untuk ya udah kita bisa untuk tidak melakukan apapun dalam waktu tertentu gitu. Nah, tadi tuh Dokter Lili sudah coba untuk memberikan latihan relaksasi gitu ya. Relaksasi juga sebenarnya salah satu yang cukup powerful gitu. Nah, relaksasi ini ada macam-macam ya, ada relaksasi pernafasan, ada relaksasi progresif. Itu mungkin bisa dilihat juga nih, mungkin bisa dicari di YouTube atau Spotify Dokter Lili, atau mungkin bisa di googling, itu juga udah banyak ya yang memberikan panduan-panduan relaksasi gitu. Menurut saya itu juga bagus sekali untuk menambah keterampilan kita untuk yang tools yang ini gitu. Nah, selain itu juga kita bisa menggunakan kegiatan religius sebenarnya, seperti misalnya beribadah, berdoa, atau meditasi gitu ya. Jadi artinya keterampilan ini juga benar-benar memerlukan kita untuk bisa menjadi pasif untuk sementara waktu gitu. Yang ketiga berikutnya itu ada sosial. Tadi juga sempat dibahas juga dengan Dokter Lili. Jadi dengan menggunakan tools ini kita membutuhkan keterlibatan orang-orang yang terdekat dalam memberikan dukungan sosial. Biasanya sih yang paling sering kejadian atau yang paling sering dilakukan itu curhat ya. Curhat, menyampaikan unek-unek gitu ya misalnya. Atau misalnya kalau pas sebelum pandemi kita bisa minta pelukan ya, atau bisa lele ya berdua sama pasangan kah, atau sama orang tua, atau sama anak gitu. Cuman mungkin ini kondisinya tidak selalu memungkinkan untuk meminta pelukan, jadi mungkin kita bisa terhubungnya dengan virtual aja, atau ketemu tapi tetap dengan sangat-sangat membatasi diri gitu ya. Nah, selain itu kita juga bisa misalnya minta saran gitu. Minta saran itu juga ada orang-orang yang memang dia harus artinya pikirannya dia tuh harus lurus dulu baru dia bisa lega dengan sendirinya. Jadi nggak selalu terfokus pada emosinya dulu, tapi bisa juga pada masalahnya dulu gitu. Jadi itu tadi balik lagi ke kita itu polanya kita itu pattern-nya tuh kayak apa sih gitu. Itu juga perlu untuk bisa dapet yang tepat sasaran tuh kita perlu ada kesadarannya juga, perlu tahu juga kita tuh mana sih yang memberikan emosi positif buat kita. Ada orang yang kalau misalnya lagi
apa ya, lagi tegangan tinggi ibaratnya ya, lagi stresnya banget atau dia lagi sangat-sangat marah, itu justru dia nggak suka dipegang. Bisa juga kayak gitu. Atau dia nggak suka, justru dia harus menghindar dulu, dia harus pasif dulu, baru habis itu dia akses bantuan ke orang lain, itu juga bisa gitu. Jadi apa namanya, ya masing-masing orang punya ceritanya sendiri-sendiri gitu ya. Namun kalau untuk masalah untuk tools yang sosial ini, itu menekankannya sebenarnya pada kualitas hubungannya, pada interaksinya, bukan pada jumlahnya, bukan pula pada kuantitasnya gitu. Nah, ini juga sebenarnya salah satu keterampilan untuk menjaga kebersihan emosi, yaitu kemampuan dalam memahami serta membangun rasionalisasi terhadap apa yang sedang terjadi, khususnya saat menghadapi emosi negatif. Ada orang-orang yang memang kalau tenangnya itu tuh ketika dia bisa memberikan alasan atau dia bisa membuat kejadian ini menjadi masuk akal. Baru dia bisa tenang, bisa bisa kalem dengan sendirinya gitu. Sehingga untuk keterampilan ini itu sebenarnya melibatkan kemampuan dalam berpikir efisien, juga kemauan untuk memahami emosi pribadi. Karena kalau kita nggak tahu kita sedang merasakan apa atau emosi kita yang lagi aktif itu yang mana, kita juga kesulitan dalam dalam menemukan keterampilan mana yang cocok pada saat itu buat kita gitu. Nah, jadi untuk tools yang ini itu juga sebenarnya kita perlu aware juga sebenarnya. Gue perlu mikir apa enggak ya pas sekarang gitu, atau sebenarnya justru harusnya saya tidur dulu aja gitu. Jadi ada seninya gitu ya istilahnya. Nah, ketika kita mengembangkan tools ini, itu artinya kita juga mengembangkan kemampuan berpikir efisien kita gitu. Nah, tapi ada juga satu yang inappropriate gitu ya, artinya yang tidak pantas gitu. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui segala hal yang sebenarnya kita anggap bermanfaat, yang sebenarnya menghadirkan emosi positif, tapi secara jangka panjang itu merugikan kita. Kayak misalnya misalnya marah-marah gitu. Marah-marah sama anak, itu menghadirkan emosi positif mungkin ya kerasanya gitu. Tapi sebenarnya itu enggak gitu maksudnya. Jadi karena ketidaktepatan kita dalam melihat benar-benar secara objektif mana yang bermanfaat, mana yang enggak, itu akhirnya kita jadi salah gitu loh. Nah, dengan adanya menjaga kebersihan emosi ini, akhirnya kita juga jadi lebih bisa mensortir gitu ya, mana emosi, mana keterampilan atau tools yang bermanfaat dan mana yang enggak gitu. Nah, sebenarnya karena tadi fokusnya adalah emosi-emosi mana yang kegiatan-kegiatan apa yang bisa menghadirkan emosi positif. Jadi sebenarnya fokusnya kita pada pengembangan tools yang bermanfaat. Kalau tadi ada fisikal, ada sosial dan sebagainya itu, nah kita fokus pada itu sebenarnya. Namun tetap awasi juga diri sendiri kalau misalnya ternyata masih ada tools yang nggak tepat. Kalau dalam kondisi tertentu saya bisa rentan untuk akhirnya menjadi menyakiti perasaan orang lain atau merugikan diri saya sendiri, seperti misalnya penggunaan atau konsumsi alkohol yang berlebihan misalnya gitu. Jadi perlu sekali kita aware gitu ya, kita fokus, kita tahu diri kita tuh mana sih yang oke, yang ini ternyata masih oke, ini sebenarnya ini menghadirkan ini menghadirkan kelegaan sementara, tapi saya tahu ini tidak bermanfaat sebenarnya, karena dengan misalnya saya ngomel-ngomel sama suami saya jadi nggak betah di rumah misalnya gitu. Karena apalagi di dalam situasi pandemi ini ya, kayak semua orang harus merasa nyaman berada di rumah. Terlindungi bukan hanya secara fisik tapi juga terlindungi secara psikologis gitu, karena ya balik lagi kita nggak tahu kapan ini semua akan selesai gitu ya. Oke, sebagai wrap up aja, take home message-nya adalah bahwa menjaga kebersihan emosi itu berguna untuk memperoleh kondisi kesehatan emosi dan kualitas hidup yang lebih sehat agar terhindar dari masalah psikologis yang lebih kronis, khususnya di masa pandemi gitu. Sebenarnya baik di masa pandemi ataupun tidak, emotional hygiene juga perlu diprioritaskan layaknya physical hygiene, karena
kenapa dua-duanya sama-sama penting gitu. Yang seperti tadi saya sudah bahas, ini ada apa ya? Ada interaksi antara kedua hal tersebut gitu. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwa emotional hygiene perlu dimonitor dan dilatih setiap hari seperti halnya melakukan kegiatan sehari-hari lainnya gitu. Jadi seperti halnya misalnya kita lagi mandi atau menggosok gigi, kebersihan emosi itu juga perlu dimonitor dan dilatih setiap hari untuk terbangun akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah rutinitas gitu. Nah, yang terakhir adalah bahwa setiap orang memiliki ritual atau memiliki peralatannya masing-masing, tergantung dari personal preference, tergantung dari tantangan dan cerita hidup yang dihadapinya. Oke, kalau dari saya itu aja sih. Saya stop share ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Sarah. Nyalain kamera dulu. Ya. Oke, ya. Terima kasih banyak untuk materinya, menarik sekali materinya. Mungkin ini kayak penjabaran yang lebih luas tadinya. Ini sebelumnya saya rangkum dulu dari yang tadi Dokter Lili sudah jelaskan dan Mbak Sarah jelaskan ya. Jadi di sini adalah kita ngomongnya kebersihan emosi aja mungkin ya. Ya. Karena kayaknya paling enak terminologinya itu ya Dok ya. Dokter Lili gimana? Kebersihan emosi. Tadi Dokter Lili juga pakai istilahnya kebersihan emosi. Soalnya mungkin emotional hygiene itu mungkin agak banyak yang bingung juga kali ya. Belum ya, masih asing ya. Betul. Nah, kebersihan emosi ini berarti kan kita merawat emosi, tapi sebelum kita merawat emosinya, kita harus juga mengenal nih emosi-emosinya gitu. Jangan cuma merawat emosi tapi kita nggak kenal gitu. Tadi yang udah Dokter Lili jelasin kan ada 5 emosi dasar tadi ya Dok ya. Ada misalnya sedih, bahagia, jijik, takut, marah gitu. Dan dari kebersihan emosi itu apa sih yang misalnya, apa aja sih yang kita bisa lakukan untuk menjaga kebersihan emosinya? Tadi kalau kata Mbak Sarah tuh ada fisik, ya dari lewat fisik ya tadi ya itu bisa melakukan entah hobinya misalnya berkebun atau misalnya olahraga, terus yang kedua tadi relaksasi. Relaksasi itu salah satunya mungkin tadi yang sudah Dokter Lee juga sampaikan, bisa melakukan teknik pernafasan. Yang mungkin teknik pernafasan tuh sekarang udah banyak banget sekarang di-share di YouTube, di Spotify juga banyak, atau mungkin kayaknya tuh saya juga punya tuh aplikasi di handphone, itu udah ada juga sekarang untuk teknik pernafasan. Nah, di relaksasi itu tidak hanya mengajarkan teknik pernafasan juga, tapi juga mungkin berdoa atau mungkin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang kayak gitu. Terus sosial, kita juga harus membangun relasi dengan mungkin orang-orang yang disayang, pasangan, teman, atau mungkin anak yang kayak gitu. Karena mungkin emang ini waktunya kali ya, yang tadinya jarang nih kontak sama temennya. Betul. Atau jarak kontak sama orang tua, mungkin yang anak sama orang tua kan tadinya nggak deket. Jadi mungkin ini waktunya selama pandemi ini jadi lebih mengenal anaknya atau lebih mengenal orang tuanya gitu. Selama pandemi ini jadi saling lebih paham nih antara anak dan orang tua juga gitu. Sama yang kedua thinking, untuk kita lebih bisa berpikir lebih jernih mungkin ya gitu. Dan yang sebelum kita melakukan nih untuk kebersihan emosi itu, kita juga harus mengevaluasi nih diri kita ada di bagian yang mana sih, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan emosi kita, karena nggak asal aja, tapi kita juga mengevaluate ya. Sama habis itu setelah dievaluasi bisa juga dieksplor. Oh jadi mungkin kita cocoknya di melakukan hobi ini gitu. Kita senang dengan hobi ini, dan dengan melakukan hobi ini emosi kita menjadi lebih stabil. Sama adanya sama akhirnya dijalankan gitu. Nah, dan tiap orang itu mempunyai kebersihan emosi yang beda-beda. Tadi Dokter Lili udah bilang tiap orang itu unik. Jadi nggak saya atau sama Dokter Lili atau sama Mbak Sarah mungkin cara melakukan kebersihan emosinya itu nggak sama. Mungkin di Mbak Sarah misalnya menonton Netflix ya Mbak, atau Iya. Tapi mungkin yang orang lain rasanya nonton tuh bosan justru gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya nontonnya tuh butuh kayak mikir gitu kan. Itu kan
Aduh itu Oh, nggak relaksasi banget. malah tambah stres ya. Iya. Yang ada ya. Betul. Mungkin ya itu tadi salah satunya mungkin dengan bertanam atau juga bisa main sepeda nih yang lagi gencar-gencarnya kalau di Indonesia atau semua sepeda dibeli ya kan. Terus nah Atau kan main tanaman, Mbak Febri ya mungkin. bener-bener main tanaman bisa juga. Nah jadi emang dan kebersihan emosi itu nggak cuma sekali baru dijalankan. Jadi kebersihan emosi dan kebersihan fisik itu sebetulnya sama, harus seimbang gitu kan. Dan dia harus dijalankan ya terus-terusan. Sama aja kayak kita gosok gigi atau kita mandi dan menggosok gigi kan tuh kegiatan yang harus terus-terusan kita lakukan. Begitupun dengan cara menjaga kebersihan emosi ini gitu. Nah ini dari satu kutipan dari Dr. Lily, karena kebersihan emosi itu adalah bentuk kasih sayang terutama kasih sayang sama dan hadiah untuk diri kita sendiri sih gitu. Oke, terima kasih banyak Dr. Lily sama Mbak Sarah. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacain dulu ya. Ini yang pertama dari Mbak Selva. Ini nanya ke Dr. Lily nih, Dok. Sebenarnya saya secara fisik sedang tidak merasakan apa-apa. Akan tetapi tiba-tiba kadang muncul nih pikiran-pikiran negatif dan cemas. Apa yang harus saya lakukan ya, Dok? Gitu kan. Ini boleh dijawab atau nanti tunggu? Jawab, Bu. Oke, iya. Dulu, Dok. Iya. Jadi kalau misalnya punya rasa cemas itu sendiri wajar ya, itu nggak masalah gitu. Itu bagian dari kita sendiri prosesnya gitu ya. Normal kalau kita punya rasa cemas karena itu akan bantu kita untuk bertahan hidup. Pertanyaannya adalah ada nggak sesuatu yang perlu kita lakukan terkait dengan rasa cemas ini? Jadi pertama kita mesti terima dulu rasa cemas ini sebagai rasa apa adanya. Terus kemudian pertanyaan kedua, rasa cemas ini bantu saya nggak? Misalnya kalau rasa cemas ini cemasnya terkait apa sih? Misalnya, waduh saya cemas nih nanti misalnya saya mungkin nggak ya terkena COVID atau apa gitu ya. Terus kemudian apa yang pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa saya lakukan seputar ini gitu. Kalau misalnya yang bisa saya lakukan adalah oh ya berarti saya pakai masker. Kemudian saya membatasi pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Itu kan bantu saya untuk bertahan hidup. Kalau yang seperti itu ya tetap kita kerjakan gitu. Jadi perasaannya sendiri nggak apa-apa, tapi kalau misalnya saya rasa cemasnya ini sudah sampai mengganggu konsentrasi saya gitu ya sehari-hari, berarti yang perlu saya lakukan adalah ya udah saya berarti apa yang perlu saya lakuin ya gitu. Entah saya kalau saya lagi cemas banget sampai saya nggak bisa konsentrasi melakukan apa yang harus saya lakukan, ya saya terapi relaksasi dulu atau mungkin saya bisa berbagi ya dengan orang yang saya percaya gitu tentang kecemasan saya. Jadi saya merasa nggak sendirian. Jadi apapun itu yang pasti perasaan itu sendiri normal. Jadi kita nggak bisa bilang kita nggak boleh cemas gitu. Tapi gimana cara kita menghadapi rasa cemas ini dengan lebih baik? Ini bantu kita atau enggak? Kalau misalnya kita bantu, apa yang bisa saya lakukan gitu. Tapi kalau ini enggak bantu, kalau saya tidak rasanya ini sudah membuat saya jadi negatif dan saya sulit beraktivitas sehari-hari, apa yang saya bisa lakukan juga ya gitu. Kalau saya perlu berbagi dengan orang di sekitar ya kita lakuin. Kalau misalnya kita dengan coba kerjain hal-hal yang membuat kita rasa nyaman, itu kita kerjakan. Kemudian juga apapun itu yang membuat kita bisa merasa lebih baik ya. Yang penting tetap membuat kita bisa seimbang seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dok jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan yang kedua dari Lola. Mbak Sarah mau nanya nih, bagaimana caranya menentukan teknik atau cara mana yang cocok buat kita? Apa perlu kita cobain semuanya? Ciri khasnya kan tadi itu sebenarnya yang key points-nya itu kan adalah bahwa ini kegiatan aktivitas yang kita lakukan itu menghadirkan emosi positif gitu. Jadi atau mungkin sebenarnya itu sudah memang aktivitas yang biasa
kita lakukan sehari-hari aja gitu. Cuman misalnya mungkin kita nggak sadar gitu kalau saat kita melakukan itu ada kondisi emosi yang berubah di diri kita gitu. Jadi nggak harus dicobain semuanya sebenarnya, cuman yang terpenting kita kita bikin daftar dulu aja gitu. Mana sih yang aktivitas apa sih yang sering kita lakukan, atau misalnya gini, saya biasanya kalau lagi capek itu lebih sukanya ngapain misalnya gitu, atau kalau misalnya lagi nervous itu saya ngapain, misalnya saya tarik nafas, ya mungkin teknik relaksasi pernapasan juga bisa gitu, tapi ada hal-hal yang sebenarnya kita bisa bangun juga untuk akhirnya itu jadi keterampilan kita, kayak misalnya keterampilan berpikir efisien, itu kan bisa dibangun ya, bisa dibangun gitu. Ke teknik relaksasi itu kan bisa dicari sebenarnya, karena teknik relaksasi itu umumnya kan pendek-pendek ya, 5 menit, 7 menit gitu. Jadi dan teknik relaksasi itu banyak sekali, jadi bisa dipilih salah satu yang paling cocok sama kita gitu. Jadi enggak literally harus dicobain satu-satu, tapi juga bisa pakai eksplorasi aja, pakai refleksi, mana yang biasanya tuh ketika saya melakukan ini saya merasa lebih baik gitu. Atau nggak usah jauh-jauh, misalnya mungkin nangis itu juga efek terapeutiknya kan juga lumayan tinggi ya, maksudnya dia ada efek menenangkan juga, ada hormon-hormon yang keluar juga terkait dengan kelegaan gitu. Jadi kalau misalnya emang harus menangis ya lakukan aja gitu, jadi nggak perlu muluk-muluk gitu, yang seperti tadi saya udah bilang gitu. Oke, Ya, terima demikian kasih. Mbak Febri ya. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Semoga bisa menjawab jawabannya ya. Sangat bisa menjawab. Oke. Ini ada lagi nih, Jo. Mau tanya, gimana sih cara mengatasi emosi jika ada sebagian orang melihat kita dengan tidak sewajarnya karena keluarga kita nih ada yang terkena COVID. Mungkin Dr. Lili atau Mbak Sarah bisa menjawab, atau keduanya ganti-gantian boleh. Boleh. Siapa duluan, dokter? Siapa dulu? Dr. Lili boleh? Boleh dok, Mbak Sarah dulu kali ya. Oke. Ini mungkin, atau nggak kita bisa interaktif aja dok. Ini kalau menurut saya pertanyaannya ini terkait stigma ya, kayak. Iya, benar, stigma di masyarakat terkait dengan COVID gitu. COVID. Artinya keluarga yang terkena COVID. Gitu. Nah, saya nggak tahu, mungkin itu kan beda-beda ya. Dia tinggal di daerah yang kebetulan mungkin belum informasi yang masuk itu belum banyak kah? Atau mungkin itu sebenarnya refleksi dari ketakutannya mereka sendiri gitu. Stigma itu kan kadang-kadang mirror ya, maksudnya kaca gitu. Sebenarnya itu bagaimana kita sendiri yang akhirnya bisa memproses pikiran kita itu gitu kan. Tapi sebenarnya stigma itu tidak ada kaitan, maksudnya gini, stigma itu tidak pernah salah orang yang distigmakan gitu. Jadi sebagai kita yang mendapatkan stigma itu kalau misalnya akhirnya muncul rasa bersalah atau misalnya rasa malu gitu ya. Nah, mungkin kita harus follow up yang itu dulu gitu kalau menurut saya. Gitu, supaya kemudian itu tidak terlalu, maksudnya itu tidak terlalu mengganggu kondisi psikologis atau kondisi emosi kita juga gitu. Jadi kita perlu mengakui dulu nih kalau misalnya kita punya saya rasa malu, saya ngerasa bersalah, atau misalnya saya ya ABCD lah gitu ya, dengan segala dinamikanya dia ngerasain apa gitu. Nah, itu perlu diakui dulu menurut saya gitu. Terus kemudian setelah itu baru habis itu kumpul sebagai pihak yang kan dia kan sama keluarganya, maksudnya dia hidup dengan anggota keluarga yang lain kan. Nah, itu penting juga menurut saya untuk sama-sama saling merangkul gitu. Karena kalau misalnya kondisi di luar itu di stigma kan, kita rely sama siapa lagi kalau bukan orang yang ada di rumah gitu kan. Betul gitu. Jadi itu supaya dari apa kemudian masing-masing keluarga ini mendukung satu sama lain, itu kan tadi udah tercapai itu satu tools. Sudah tercapai satu tools yang sosial itu ya gitu. Kayak gitu. Nah, baru habis itu kalau misalnya ternyata itu tidak kalau ternyata self help atau upaya diri sendiri belum bisa membantu juga, mungkin memang harus dipertimbangkan untuk mengunjungi profesional gitu. Tapi kalau misalnya terkait sama stigmanya aja, itu sebenarnya nggak
memang itu situasi yang apa ya? Maksudnya orang yang memberikan stigma itu kan juga dia sebenarnya nggak mau yang melakukan itu, gitu loh maksudnya. Kita ini aja sebenarnya dia juga nggak mau, cuman ya dia nggak bisa tahan aja gitu loh maksudnya. Gitu. Mungkin dari Dokter Lili ada tambahan? Gimana Dok? Oke. Kalau dari saya sendiri ya memang kita cukup sedih ya dengan adanya stigma di luar ya terkait COVID. Tapi memang prinsipnya adalah kita cuma bisa mengerjakan apa yang sejangkauan tangan. Jadi maksudnya apa yang sejangkauan tangan kita kerjakan, tapi kalau udah di luar jangkauan tangan kita gitu, maksudnya dalam arti kan kita nggak bisa juga serta-merta mengubah cara pandang orang tentang COVID gitu ya. Jadi kita intinya nggak bisa mengubah orang lain, tapi kita yang bisa saya lakukan adalah mengubah diri saya sendiri gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana nyamannya saya menghadapi orang sekitar dengan situasi saat ini. Jadi prinsipnya adalah kita mesti lihat apa aja yang bikin emotional hygiene, apa aja bisa bikin emotional draining. Jadi apa aja yang bikin emosi kita lebih enak, apa aja yang bikin emosi kita jadi drop, ya, jadi turun, jadi nggak enak gitu. Jadi yang intinya melelahkan adalah gitu ya, Dok? Ya melelahkan. Jadi intinya adalah kita nggak perlu juga menanggapi apa kata orang di luar gitu. Kita juga nggak perlu juga serta-merta membuka diagnosis gitu. Misalnya saya COVID atau keluarga saya COVID, tapi kita juga mesti memperhatikan ke siapa aja kita bisa berbagi. Yang pasti adalah kita berbagi dengan orang-orang yang kira-kira bisa membuat kita lebih positif, kira-kira bisa bantu kita, kira-kira yang bisa support gitu. Kalau kita tahu orang-orang tertentu, kalau kita berbagi malah kita jadi kondisi emosi jadi lebih nggak enak, sebaiknya kita batasin ya gitu. Ya seperti itu sih dari saya, dan tetap lakuin tindakan-tindakan yang membuat kita jadi tetap emosinya stabil ya, karena kondisi keluarga dengan COVID sendiri udah bisa bikin emotional draining buat kita ya, emosinya nggak nyaman seperti itu. Terlepas dari itu ada stigma atau enggak, kondisi itu aja udah bikin kita stres. Oke. Ini ada lagi nih Dok beberapa pertanyaan ini dari Okta untuk Dokter Lili. Mungkin Dok, selama pandemi ini interaksi langsung kita dengan orang lain kan menurun, dan ini menjadi pemicu stres mungkin bagi sebagian orang yang ekstrovert. Gimana ya Dok? Dan gimana juga cara bisa melupakan trauma atau kenangan yang tidak baik selama pandemi ini, justru dia kembali mencuat nih Dok karena kurangnya aktivitas katanya gitu. Oke, iya. Jadi memang yang pertama kalau yang untuk ekstrovert, nah ini tetap perlu kreativitas nih gimana caranya ya tetap kebutuhan kita ketemu orang bisa terpenuhi ya. Yang paling sering yang saya lihat sekarang adalah ketemu online. Walaupun itu walaupun itu mungkin nggak sepenuhnya bisa menggantikan ketemu fisik, tapi itu adalah salah satu di mana kita tetap harus belajar hal baru juga ya, kita tetap perlu kreativitas juga gitu. Tapi kadang-kadang dengan online yang seperti ini kita malah bisa ketemu orang yang dulunya kita nggak bisa ketemu karena kan nggak ada jarak sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah sejak pandemi ini misalnya jadi teringat yang sebelum-sebelumnya ya gitu. Mungkin kalau dulu kita sibuk keluar jadi nggak bisa ketemu ya, jadi banyak hal yang nggak bisa ya. Dan yang kedua adalah mungkin kita lihat sih ini apa gitu. Kalau misalnya biasa sih saya tetap perlu biasa yang saya sarankan adalah journaling. Jadi menulis apa sih yang saya rasakan seputar hal-hal tertentu gitu. Kalau misalnya hal ini penting dan ini juga menghambat saya, misalnya relasi saya yang sekarang gitu misalnya, dan ini sesuatu yang penting, tetap boleh loh diolah gitu. Kalau misalnya nggak bisa diolah sendiri, boleh lo minta bantuan profesional. Sekarang kan juga konseling juga banyak yang online juga gitu. Jadi intinya
coba tetap lakuin hal-hal positif di rumah yang bisa membuat emosi lebih nyaman. Namun kalau misalnya ada emosi-emosi yang tidak nyaman atau hal-hal dari masa lalu itu kayaknya kok balik lagi dan ini mengganggu, saya udah coba atasi, tetap nggak ganggu, misalnya ganggu tidur saya, ganggu konsentrasi saya, tetap lo boleh minta bantuan orang lain gitu ya, seperti itu. Oke. Oke, ada tambahan atau enggak dari Mbak Sarah atau Ya, so far itu aja sih ya paling yang bisa paling yang perlu kita lakukan adalah amati aja. Tambahannya tadi amati bagaimana sejauh apa sih gitu si kembalinya ingatan ini mempengaruhi kita gitu. Karena kan bisa apa derajatnya tuh kan bisa berbeda-beda gitu ya. Sejauh apa gitu. Walaupun kita sih yang menentukan sendiri kapan sih kita harus berkunjung ke profesional, kapan itu sudah melebihi sumber daya kita untuk mengelola itu sendiri gitu. Kalau dirasa memang sudah melebihi sumber daya kita ya kunjungi profesional atau booking appointment gitu maksudnya. Oke. Oke, itu aja sih tambahan dari saya. Makasih Mbak Febri. Ini ada pertanyaan nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana caranya mengurangi emosi saat kondisi kita sedang cemas berlebihan, tapi mungkin dia lebih bertanya di kondisi keramaian atau di tempat kerja mungkin gitu. Kan kalau yang tadi mungkin kalau itu kan bisa melakukan teknik relaksasi gitu, tapi kalau ada nggak yang lebih spesifik kalau misalnya itu di kondisi keramaian? Sebenarnya relaksasi itu yang paling enak ya, karena relaksasi itu cenderung mudah gitu ya. Dia bisa dilakukan di dalam situasi apapun, bahkan dalam keramaian gitu. Jadi pada saat kita lagi merasa cemas dalam keramaian itu, yang paling bisa kita lakukan adalah kita terhubung lagi dengan napas kita gitu. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Atau enggak mungkin memang misalnya dengan tadi yang kayak misalnya berdoa gitu. Berdoa kan juga cenderung sederhana ya gitu ya. Kita bisa lakukan di dalam hati, nggak harus ngomong, bisa lagi rame atau lagi sepi gitu. Jadi tergantung. Tapi sebenarnya berdoa itu kan juga bagian dari relaksasi gitu. Jadi ya itu sih lebih ke situ kalau dari saya ya gitu. Kecuali kalau misalnya untuk orang-orang tertentu dia punya ide lain gitu ya atau kreatif gitu mungkin orangnya jadi dia punya alternatif gitu. Maksudnya untuk dalam keramaian tuh dia harus ngapain. Tapi kalau secara sederhananya yang lebih affordable-nya gitu ya memang relaksasi gitu. Oke, kalau misalnya dari sudut pandang psikiater gimana Dok? Apakah sama juga untuk di tempat keramaian dengan melakukan teknik relaksasi ataukah ada teknik-teknik lain yang mungkin mereka bisa lakukan? Oke, iya, apapun itu, tetap, kita tergantung, kondisinya ya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang pasti yang pertama yang kita lakukan adalah kita, coba tenangkan diri sendiri, terapi biasa kalau kita cemas itu kan napas kita cenderung cepat sama dangkal ya, kalau cepat dan dangkal itu bikin kita lebih cemas. Jadi saat kita coba relaksasi, coba tarik napas dalam, terus kita bikin, otot kita rileks, otomatis itu juga, bisa bantu. Yang kedua adalah kita coba katakan ke diri sendiri kayak lebih ke arah sugesti kalau, saat ini saya dalam kondisi aman, saya tidak dalam kondisi bahaya, kalaupun ada apa-apa saya bisa minta tolong. Apapun itu, coba kata-kata afirmasi yang positif ke diri sendiri supaya, lebih bisa membantu dan lebih tenang. Namun kalau misalnya hal ini udah sering, coba dilakukan ya, coba napas dalam, coba, yang kedua adalah saya udah coba, berkata-kata positif ke diri sendiri kalau ini aman tapi tidak bahaya, tapi itu juga masih, mengganggu ya, masih sering terjadi sampai itu mengganggu aktivitas saya, sampai saya jadi, takut keluar rumah misalnya, jadi tidak bisa kerja, kayaknya, saya tetap saran untuk, meminta pertolongan ke profesional ya, gitu. Yang penting jangan sendirian gitu, ya berani minta tolong juga, seperti itu. Oke, ini mungkin salah satu pertanyaan terakhir nih Dok, izin bertanya, seringkali untuk menaikkan mood itu kan dia dengan mengerjakan tugas kuliah, free call dengan teman malam hari.
bahkan sampai pagi hari untuk menaikkan mood. Apakah hal ini tidak baik dan apa yang harus saya lakukan? Mungkin bisa tolong dijelasin dulu nggak Dokter Lili mungkin? Di sini kan masih banyak nih yang belum mengerti antara emosi sama mood nih bedanya apa. Kalau dia tadi kan nanya nih si penanya lebih ke kayak untuk menaikkan mood gitu. Iya, bahasa yang lebih dikenal awam memang menaikkan mood ya gitu. Iya, benar-benar Sebenarnya. setuju saya. Iya. Mood Karena orang booster kan ya biasanya Dok. mood. Iya, iya. Iya. Mirip sih sebenarnya, cuma beda istilah ya. Beda istilah, betul, betul. Gitu. Oke. Oke. Tadi gimana jadi? Bisa diulang tadi pertanyaannya? Bentar Dok. Dia sering jadi untuk menaikkan mood itu dia dengan cara mengerjakan tugas kuliah dan free call dengan teman-temannya sampai malam. Oke. Sampai pagi hari. Apakah dia nanya nih menurut dia baik atau enggak dan apa yang harus dia lakukan gitu. Oke. Ada orang-orang tertentu yang dia dengan mengerjakan tugas yang sesuai dengan nilai-nilai dia, tanggung jawab ya, terutama kreativitas gitu ya. Mungkin ada rasa saya juga senang belajar. Yang pasti itu membuat saya jadi lebih hidup saat saya melakukan hal-hal yang saya sukai, itu membuat emosi saya lebih nyaman. Terus yang kedua adalah ada orang-orang tertentu dengan dia terhubung dengan orang lain juga itu membuat emosi saya lebih hidup. Tapi pertanyaannya kalau misalnya saya lakukan ini sampai larut malam atau sampai pagi hari, untuk masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Ada yang kita bilang itu kayak kelelawar, dia kalau malam aktif Kalong gitu. ya. Kalong. Atau dia juga yang kita bilangnya kayak early bird, yang dia lebih suka kalau bekerja itu pagi subuh gitu, misalnya setelah sholat Morning subuh. person, night Ya, person gitu ya. ya, yang seperti itu. Yang pasti adalah jumlah tidurnya itu cukup. Yang penting Betul. perlu cukup Benar. gitu. Dan berapa banyak sih waktu tidur yang masing-masing orang itu butuh? Biasa kita sering bilang, penelitian itu bilang 8 jam. Tapi masing-masing itu orang itu kebutuhannya beda-beda gitu. Ada yang kebutuhannya tidur lebih sedikit. Tapi yang pasti adalah saat saya bangun, saya rasanya segar. Saat saya bangun siangnya, saat saya perlu aktivitas, saya bisa konsentrasi gitu. Jadi yang penting adalah tidur cukup, itu juga penting banget gitu, seperti itu. Oke. Terima kasih Dok. Mungkin kalau Mbak Sarah ada tambahan atau enggak gimana? Udah sih, ya tadi udah di ini semua ya. Oke. Udah, oke. Itu tadi itu udah pertanyaan terakhir. Mungkin nih bisa dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa saya rangkum lagi. Tadi kan sedikit banyak yang nanya ya tentang rasa cemas itu, termasuk tadi yang cemas di keramaian juga. Jadi pertama dari mungkin rasa cemas itu adalah satu hal yang wajar sama kayak halnya takut mungkin ya Dok atau Mbak Sarah. Nah dengan ada rasa cemas kita harus terima dulu nih rasa cemas kita atau mungkin rasa takut kita. Dan di situ setelah kita terima apakah rasa cemas itu membantu dan apabila sudah mengganggu atau misalnya mengganggu aktivitas sehari-hari mungkin atau aktivitas misalnya cemasnya terlalu berlebihan dan itu mengganggu dia jadi hilang mood atau dia jadi tidak mau melakukan apa-apa, itu mungkin bisa langsung ke profesional karena dia mungkin sudah menyadari dia mempunyai gangguan kecemasan gitu kan. Nah, ataupun kalau misalnya bisa nggak sih saya ini jadi yang mau nanya, bisa nggak sih Dok atau Mbak Sarah itu tanpa rasa cemas itu nggak selalu kan pakai obat-obatan atau memang harus memakai obat-obatan? Mungkin ini Dokter Lilian harus dijawab. Oke, kalau pertanyaannya perlu obat atau enggak, yang pasti kita langkah pertama itu ada langkah-langkahnya. Yang langkah pertama itu stepnya adalah kita coba atasi sendiri gitu ya. Kita coba jaga emotional hygiene ya, kebersihan emosi kita coba terhubung dengan orang-orang yang bisa, kalau kita udah coba sendiri nggak bisa bantu, kita boleh loh coba minta bantuan ke orang lain juga gitu ya, entah orang-orang terdekat kita. Kalau misalnya ternyata itu nggak bantu juga, kita boleh loh minta bantuan ke profesional gitu. Nah,
nggak semua rasa cemas itu perlu obat. Tapi kalau misalnya saya udah coba lakuin segala hal tapi nggak bisa, boleh loh tetap pakai obat. Jadi obat itu mirip kayak misalnya saya jatuh ke lubang gitu ya, ke bawah, saya pengen naik lagi ke atas gitu, mood saya kayak emosi saya udah ini mengganggu banget gitu. Nah, kalau misalnya kita psikoterapi gitu ya, dengan kita coba ubah pikiran kita, dengan kita coba terapi relaksasi, itu mirip kalau saya jatuh ke bawah, saya naik tangga ke atas, itu butuh kekuatan saya sendiri gitu. Kalau obat itu mirip seperti eskalator, kayak tangga berjalan. Seringkali kita diem aja, kita udah dibawa naik ke atas. Nah kalau ditanya, saya perlu nggak pakai obat? Pertama tergantung. Kalau misalnya kita coba sendiri, kayak seperti psikoterapi atau terapi relaksasi, itu kan kita butuh pertama waktu dan kita butuh tenaga ya, kayak ibarat naik tangga itu kita butuh tenaga gitu. Kita perlu motivasi juga yang seperti itu. Kalau misalnya itu kita bisa lakuin, ya kita nggak perlu obat. Tapi kalau misalnya, aduh saya nggak punya cukup tenaga nih untuk misalnya datang kontrol teratur, mungkin harus setiap minggu, harus melakukan tugas-tugas tertentu, nggak apa-apa loh pakai obat. Kalau emang perlu jangan stigma. Atau ada juga orang-orang yang pilih dua-duanya. Saya kerjain psikoterapi, saya juga mau pakai obat. Kalau yang seperti itu seperti mirip kayak jalan di atas eskalator. Jadi itu tergantung seberapa berat gejalanya. Yang kedua juga masing-masing orang tuh punya nilainya masing-masing. Jadi tergantung kebutuhan dan saya minatnya ke arah mana seperti itu. Karena kan emang masih di luar sana mungkin masih banyak stigma nih Dok, kalau misalnya datang ke psikiater atau ke psikolog, mereka udah takut dicap yang saya kenapa ya gitu kan. Segitunya kan kebanyakan orang Indonesia masih seperti itu gitu. Jadi sebetulnya untuk rasa cemas sendiri kan berarti bisa pakai farmakologi ataupun non farmakologi gitu kan intinya Dok ya. Oke, dan yang untuk ini rangkuman yang terakhir adalah yang stigma di masyarakat masalah COVID itu, yaitu kita mengakui dulu perasaan yang ada dan mungkin kalau di stigma ini terhubungnya lebih secara sosial, berarti kita harus memilih saling merangkul, entah itu karena nggak bisa ketemu mungkin lewat yaitu tadi online, dan tetap kita juga harus membatasi atau mencari atau mungkin dilihat lagi nih siapa sosial teman-teman atau misalnya saudara siapa yang kira-kira mendukung, jangan malah kita bersosial tapi ternyata dia malah menjatuhkan gitu ya. Oke, udah itu aja sih nih terakhir udah semua kita bahas. Makasih banyak buat waktunya Dr. Lili sama Mbak Sarah, mungkin juga lagi sibuk, maaf banget kita ganggu nih. Terima kasih juga untuk kesempatannya untuk kami, saya dan Dr. Lili. Senang bisa bantu ya. Senang bisa banget. Mungkin kapan-kapan kita boleh lagi nggak Dok atau Mbak Sarah mengundang lagi untuk kalau misalnya kita masih belum bisa mengadakan pertemuan secara tatap muka ya, kan? Jadi sering-sering lewat online ini, kita boleh lagi nggak nih Dok sama Mbak Sarah? Boleh banget. Boleh. Topik-topik yang lain juga Topik-topik yang lain ya. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Dr. Lili dan Mbak Sarah. Semoga kedepannya cepat juga selesai pandeminya, terus banyak orang-orang juga yang lebih aware sama kesehatan mental, menjaga kebersihan emosi, karena ternyata kebersihan emosi itu penting juga buat kita apalagi selama masa pandemi ini. Oke, saya kembalikan lagi ke MC kita Mbak Rifa, silahkan. Iya, terima kasih Dr. Febri, terima kasih narasumber kita yang sudah sangat luar biasa sekali. Nggak terasa ya, 1,5 jam sudah berlalu, topiknya seru banget, dan pastinya sangat bermanfaat dan sangat relevan dengan kondisi kita saat ini, kondisi yang mungkin sekarang banyak orang sudah mulai lelah gitu kan, sudah mulai cemas dengan situasi yang tidak pasti. Nah, tapi kita juga tadi sudah belajar bareng-bareng gimana caranya menjaga kebersihan emosi kita sendiri gitu kan agar tetap stabil.
Nah, yang tadi saya coba tangkap ya Dok Feb, ternyata emosi itu memang sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita terhadap sesuatu. Jadi, buat teman-teman semua, jangan cuman fisiknya aja yang dibersihin, tapi psikisnya juga harus dibersihin ya. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, ini masih chapter pertama, masih ada 2 chapter selanjutnya. Untuk minggu depan kita akan live IG. Jadi teman-teman jangan lupa nonton. Salam sehat jiwa untuk kita semua. Jangan lupa yang tadi disampaikan bisa diterapkan di rumah dan dicoba. Ya, selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam, dadah. Sehat ya, amin.